Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Syabani dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konflik di Nicaragua. Topik yang dibahas seperti berikut. Yang pertama, penderitaan rakyat Nicaragua. Yang kedua, pemberontakan rezim Somoza. Ketiga, jatuhnya kursi kekuasaan Somoza. Empat, perpecahan badan pemerintahan Nicaragua. Lima, konflik badan pemerintahan Nicaragua. Turunnya turunnya kekuasaan Sandinista dan pemerintahan Nicaragua pasca konflik. Pertama, kita membahas tentang penderitaan rakyat Nicaragua. Sejak tahun 1933, Nicaragua dikuasai oleh keluarga diktator Anastasio Somoza Debayle. Ia memerintah dengan tangan besi dan mengesampingkan kepentingan rakyatnya demi kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya, kemiskinan dan penderitaan terus-menerus dialami oleh rakyatnya. Dua, akibat kemiskinan dan penderitaan yang dialami rakyat Nicaragua, maka menimbulkan berbagai macam pemberontakan yang menentang pemerintahan Somoza. Salah satunya adalah gerakan mahasiswa sayap kiri yang membentuk kelompok pemberontak bernama Frente de Liberación Nacional pada 1961. Nama FLN kemudian diubah menjadi Frente Sandinista de Liberación Nacional atau lebih dikenal sebagai Sandinista. Situasi ini kemudian dimanfaatkan Sandinista untuk menarik dukungan massa. Hasilnya, sejak awal dekade 1970-an, Sandinista mengalami perkembangan pesat dari segi personel dan dukungan. Pada Februari 1979, Sandinista membentuk organisasi koalisi dengan nama Frente Patriótico Nacional atau FPN. Organisasi ini kemudian melancarkan pemberontakan besar-besaran di Nicaragua. Pertempuran yang terjadi akhirnya dimenangkan oleh FPN dengan dukungan rakyat Nicaragua. FPN kemudian menduduki ibu kota Managua pada Juli 1979 dan berhasil menggulingkan Somoza dari kursi kekuasaan. Tumbangnya rezim Somoza ini menandai naiknya Sandinista ke tampuk kekuasaan. Pada 1980, terjadi perpecahan di badan pemerintahan Nicaragua karena isu bahwa Sandinista ini berencana mengubah Nicaragua menjadi negara komunis seperti Kuba dan Uni Soviet. Akibat isu tersebut, muncullah kelompok-kelompok bersenjata yang berusaha menumbangkan Sandinista. Amerika Serikat kemudian secara diam-diam mendanai kelompok-kelompok anti-Sandinista tersebut. Kelompok-kelompok pemberontak tersebut kemudian dikenal dengan nama Kontra. Nah, aksi-aksi pemberontakan yang dilancarkan Kontra ini membuat kondisi dalam negeri Nicaragua menjadi tidak stabil. Atas tekanan dunia internasional, Nicaragua menggelar pemilihan umum yang kemudian dimenangkan oleh Sandinista lagi. Namun Amerika Serikat menolak mengakui hasil pemilu tersebut dan menjalankan embargo ekonomi total terhadap Nicaragua pada 1988. Akibat hal ini, kondisi ekonomi Nicaragua memburuk dan pembiayaan dalam memerangi Kontra dan bencana alam membuat membudarnya pamor Sandinista di mata masyarakat Nicaragua. Akibat dari kondisi ekonomi Nicaragua yang memburuk, hal ini tidak disia-siakan oleh rival-rivalnya. Kontra dengan bantuan dana Amerika Serikat menyebarkan pamflet-pamflet kampanye Partai Union Nacional Opositora dan berhasil membawa kemenangan bagi partai tersebut pada pemilihan umum 1990. Kemenangan UNO sekaligus mengakhiri kekuasaan Sandinista atas Nicaragua. Nah, ini pemerintahan Nicaragua pasca konflik. Kemenangan UNO dalam pemilu membuat Violeta Chamorro dilantik sebagai presiden Nicaragua Sandinista. Nicaragua Sandinista sendiri masih tetap bertahan sebagai salah satu partai. Gambarnya bisa dilihat di samping, itu adalah Violeta Chamorro. Dan kemudian politik dominan di Nicaragua pada 2006, yaitu Sandinista, Daniel Ortega terpilih sebagai presiden Nicaragua yang sekaligus menandai kembalinya Sandinista sebagai penguasa Nicaragua. Kesimpulan dari presentasi ini, jadi konflik Nicaragua ini diakibatkan isu pembentukan negara komunis oleh FSLN atau Sandinista pasca tumbangnya Somoza tahun 1980 yang membuat timbulnya aksi-aksi pemberontakan di dalam negeri
dan juga memperburuk perekonomian negara di Nicaragua. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.